Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu tokoh milenial dari penggerak Muhammadiyah Riau. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Lukas Santos, Melin Elizabeth, Andika Bayangkara, Muhammad Farazaki, dan Gengsi Manjaya Gulo. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya kami akan menjelaskan pengertian dari dakwah itu sendiri. Dakwah adalah suatu kegiatan ajaran baik dalam bentuk lisan, tulisan, tingkah laku, dan sebagainya yang dilakukan secara sadar dan berencana dalam usaha mempengaruhi orang lain, baik secara individu maupun secara kelompok, supaya timbul dalam dirinya suatu pengertian, kesadaran, sikap penghayatan, serta pengalaman terhadap ajaran agama sebagai message yang disampaikan kepadanya dengan tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Keberadaan organisasi dakwah Islam menjadi sangat penting dalam melestarikan dan menebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat melalui implementasi berbagai program, kebijakan, maupun pemikirannya. Kehidupan organisasi dakwah dalam suatu negara bisa berjalan harmonis agar nilai-nilai Islam mampu menjangkau masyarakat di segala lapisan dan seluruh penjuru daerah di Indonesia. Di samping juga, eksistensinya harus jelas dan menyesuaikan dengan peraturan kelembagaan sosial kemasyarakatan yang berlaku di Indonesia dan tidak membawa nilai-nilai yang melanggar atau menyimpang dari ajaran Al-Quran dan hadis, serta nilai-nilai kebangsaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami terima kasih Bang telah memberikan waktunya pada kami untuk sudi diwawancarai. Kami merasa terhormat ya selaku Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya Bang, dengan Bang Mizan. Nama panjang Bang? Mizan Al-Khairi ya Bang. Kebetulan nama saya Ikram Desa Pertama ya, selaku ketua grup lah ya, ketua kelompok di sini. Ingin mewawancarai masalah organisasi IMM, tentang IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Yang pertama tuh yang kami tanyakan tuh sebenarnya secara singkat terbentuknya IMM ini didasari oleh apa itu? Apakah memang secara singkatnya aja gitu terbentuknya IMM? Nah baik, terima kasih sebenarnya kawan-kawan yang telah hadir di tempat kami ini yang terbatas sederhana. Nah tadi kan sedikit memperjelas bahwa kami itu selaku ketua umum pimpinan komisariat, masih di setara komisariat. Kalau bahasanya dia itu secara rumput lah. Karena tingkatan di IMM ini dari komisariat, dari cabang sampai ke pusat. Jadi kami masih ada rumputnya. Nah mengenai pertanyaan kawan-kawan tadi, ternyata sejarah singkat IMM. Nah, sejarah singkat IMM itu lahir di 1964, tanggal 14 Maret. Itu yang melatar belakangi ada dua, secara eksternal dan internal. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang secara internal lah, mengapa IMM itu ada. Nah, IMM itu lahir sebagai lokakarya atau perpanjangan tangan dari dakwahnya Muhammadiyah sendiri. Pada masa itu di 1964 itu udah banjir perguruan tertinggi Muhammadiyah pada saat itu. Makanya pendiri IMM pada masa itu Jasmal Al-Kindi berinisiatif untuk mendirikan suatu organisasi yang kita kenal dengan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, sebagai lokakarya perpanjangan dakwah dari Muhammadiyah sendiri. Nah, maka dari itu UMRI bisa dikatakan sebagai bentuk pengkaderan Muhammadiyah. Maka kawan-kawan juga dari bagian Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Secara tidak langsungnya gitu ya. Secara tidak langsung. Karena di pengkaderan di IMM tersendiri itu ada sistem pengkaderan yang mensahkan kawan-kawan untuk bergabung di IMM. Itu dinamakan Darul Akom Dasar. Nah, selanjutnya itu secara eksternal. Eksternal itu di luar. Itu tekanan luar. Pada masa itu di 1994 itu lagi gejolak carut marutnya bangsa ini. Di 1994 itu lagi gejolak PKI. Makanya IMM itu lahir sebagai penegak keadilan pada saat itu, yang mengumpulkan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk menyerukan kebenaran, kebajikan, kesejahteraan rakyat pada saat itu. Nah, mungkin itu sudah singkatnya. Untuk
pengetahuannya lebih itu kan kawan bisa baca, kurekomkan buku itu kelahirannya dipersoalkan. Kelahiran pencipta buku itu beritahu saya. Itu untuk itu penulisnya aku lupa pula penulisnya siapa, tapi itu judulnya sejarah sosial dan itu ideologi dari IMM. Oh, ideologi dari IMM berarti dia. Oke. Baik, terima kasih untuk itu. Terus apa namanya, struktur organisasi IMM yang khususnya di Riau ini bagaimana? Struktur ataukah memiliki apa namanya struktur khusus gitu? Struktur organisasi IMM ini. Oke, menjelaskan tentang strukturnya aja lah. Nah itu, jadi kawan-kawan tadi saya sempat menyinggung tentang tingkatan-tingkatan di IMM. Ya, khususnya di UMRI itu ada komsat, 11 komsat di UMRI. 11 komsat itu per fakultasnya. 11 konsep itu mungkin bahasa sederhananya gimana tuh Bang? Maksudnya Sederhananya itu di tiap-tiap fakultas itu punya komisariat. Jadi tingkatan di komisariat itu struktur organisasinya itu ada dari KSB, Ketua, Sekum, sama Bendahara, dan ada 10 formatur, 10 bidang yang diisi. Oke. Itu baik di pusat, baik di cabang itu sama. Berarti IMM kalau terkhusus untuk di Riau, di UMRI ini udah berapa lama berdiri IMM? Apakah baru-baru ini atau berdirinya UMRI atau gimana IMM-nya sendiri? Nah sebenarnya pemetaan untuk di Riau ini itu kan khususnya dari cabang, dari DPP, pusat yang membuka IMM yang ada di Riau. Kalau di UMRI itu semenjak berdiri UMRI itu udah ada IMM khususnya di Fakultas Ekonomi. Kalau IMM tertua di UMRI itu di fakultas kita di ekonomi. Berarti secara apanya tegaknya IMM di UMRI khususnya berarti tegak UMRI, tegak pula IMM berarti gitu ya Bang? Ya. Berarti baru kurang lebih 4 tahun, 5 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun berarti. Oh ya sorry, 8 tahun. Tapi fakultas ekonomi itu kayaknya 2017 Kalau fakultas ekonomi kan dulunya UMRI itu kan gimana bahasanya, sekolah tinggi ekonomi kan. Kalau dekan pertama kita kan dekan Pak Misra itu direktur pertama kita sebelum Pak ini. Pak Azal juga. Masih ada sebelum itu lagi ya? Sebelumnya. Oke. Terus abang selaku ketua ini berapa lama sih periode pergantian ketua umum untuk di IMM di UMRI ini? Nah, kalau untuk periode ketua umum itu cuma setahun, tapi tanpa terkecuali di tahun kemarin pas kita dilanda pandemi COVID. Itu ada penambahan jabatan 2 tahun. Berarti gini, apakah setelah kita menjabat, apakah bisa menjabat lagi setelah masa jabatannya habis? Nah itu kan agak lucu lah kan pertanyaan. Saya anggap ini lucu, kenapa? Karena setelah kita berada di komisariat, pimpinan komisariat, otomatis kita jangan stagnan atau berhenti di tempat. Kita harus otomatis kita melanjutkan ke tingkat selanjutnya di cabang. Nah kita kasihlah adik-adik kita untuk punya panggung, untuk mengekspos dirinya. Kalau ada yang masih menjabat itu bagi saya lucu. Oke, paham. Karena ada quotes yang mengatakan setiap masa ada orangnya dan setiap orang pasti ada masanya. Terus ini, apa yang bisa dilakukan abang sebagai kader Muhammadiyah terhadap organisasi saat ini? Nah sebenarnya tujuan dari IMM kita sendiri yaitu menciptakan akademisi Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. Makanya di IMM itu ada 3 kompetisi dasar. Mereka bergerak di intelektual, religiositas, dan humanitas. Sebagai mahasiswa kita belajar. Sebagai seorang mahasiswa Muhammadiyah kita mempunyai religiositas yang lebih lah dari yang lain. Dan sebagai sosial kita memiliki humanitas sama manusia. Ada betul. Ya. Oke. Selama bang berada di kader IMM ini, bang, prestasi apa yang telah didapatkan dari IMM ini? Maksudnya itu apa yang telah diberikan IMM ini terhadap UMRI atau gimana? Prestasi IMM terhadap UMRI gitu kan? Pasti ada outputnya, inputnya juga kan? Iya. Nah itu IMM tidak pernah memberikan kita apa-apa, tapi kita yang memberikan kepada IMM. Kita dengan ide-ide dan dengan kreativitas kita salurkan di wadah pengkaderan atau di wadah organisasi ini.
IMM. Demikianlah wawancara kami dengan salah satu generasi milenial Muhammadiyah yang ada di Riau. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.